Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah, stambu 072-2019-0001. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan bertema budidaya ikan gurame. Pertama-tama, marilah kita mengenal ikan gurame. Ikan gurame ialah ikan yang termasuk air tawar yang tersebar di kawasan Asia Tenggara. Ikan gurame tersebut memiliki alat tambahan pernapasan yang dinamakan labirin, sehingga dapat bertahan dalam kondisi air yang jelek. Secara umum, cara budidaya ikan gurame dimulai dari pembibitan. Pembibitan adalah kegiatan memperbanyak tanaman atau hewan budidaya yang berasal dari benih untuk menghasilkan bibit tanaman atau ternak yang berkualitas. Pendedaran ialah tahap pelepasan atau penyebaran benih, baik tumbuhan atau ikan, ke tempat pembesaran sementara. Pembesaran ikan merupakan salah satu segmen usaha yang banyak dilakukan para pembudidaya ikan. Secara umum, tahap budidaya ikan memiliki beberapa tahap. Yang pertama, seleksi induk. Yang kedua, persiapan kolam. Yang ketiga, proses pemijahan ikan. Yang keempat, penanganan telur. Yang kelima, pemeliharaan dan penetasan. Yang keenam, persiapan bak pendedaran. Yang ketujuh, pendedaran ikan. Yang kedelapan, persiapan kolam. Yang kesembilan, pemindahan benih ikan dari bak pendedaran ke kolam. Dan yang terakhir, pembesaran ikan gurame. Lanjut, kita ke lokasi budidaya ikan gurame. Lokasi yang cocok untuk budidaya ikan gurame yang pertama harus memiliki suhu air berkisar antara 24 sampai 30 derajat Celcius. Yang kedua, kualitas air harus bersih, tidak terlalu keruh dan tidak tercemar bahan beracun maupun limbah pabrik. Yang ketiga, nilai derajat keasaman atau pH perairan berkisar antara 7 sampai 8. Yang keempat, kandungan oksigen terlarut minimal 2 mg atau L. Dan yang kelima, ketinggian lokasi harus antara 50 sampai 400 mdpl. Adapun tahap perawatan dalam ikan gurame, sehingga ikan gurame tersebut dapat berkembang biak dengan baik. Yang pertama, masukkan enceng gondok agar dapat mengurangi suhu matahari. Yang kedua, tanam pohon di sekitar kolam gurame. Yang ketiga, bersihkan kolam. Dan yang keempat, jaga kadar keasaman air. Selanjutnya, kita masuk ke jenis ikan gurame yang diserang penyakit. Nah, di gambar tersebut ada beberapa ikan yang diserang penyakit dan hama. Cara pencegahannya ialah dengan memasukkan jenis-jenis bakteri. Jenis-jenis bakteri tersebut memiliki manfaat. Bacillus brevis manfaatnya ialah mengurangi fosfat air sehingga kaya akan fosfat organik, menghasilkan enzim terorisin sebagai antibodi, penghasil antibiotik surfaktin yang dapat berfungsi menghambat pertumbuhan jamur pada ikan atau udang, meningkatkan daya cerna pakan ikan gurame, menciptakan keseimbangan mikroba dalam tubuh. Bacillus pemilus manfaatnya untuk meningkatkan produksi susu dan daging, menghambat pertumbuhan jamur dan spora bakteri patogen, dan lain-lainnya. Yang ketiga, Bacillus mycoides
Manfaatnya untuk meningkatkan kadar protein kasar, menurunkan kadar serat kasar, meningkatkan kualitas kandungan nutrisi pada pelet ikan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, bakteri Pseudomonas alkaligenes. Manfaatnya ialah mengurangi bahan organik seperti feces atau kotoran, sisa pakan ikan gurame, kulit ikan, alga, dan mikroba lainnya. Mengurangi limbah, polutan di air, kolam atau tambak. Mengurangi gas amonia pada kotoran. Dan yang kelima, Micrococcus roseus. Manfaatnya ialah mengurangi bahan berbahaya seperti limbah industri atau agen biodegradasi, penghasil pigmen alami sehingga warna ikan hias akan semakin cerah. Selanjutnya, kita masuk ke tahap terakhir. Umumnya, pemanenan ikan gurame berumur 10-12 bulan. Ikan gurame yang berumur 10 bulan mempunyai bobot sebesar 800 gram hingga 1 kilogram. Tahap akhir dalam budidaya ikan ini tergantung pada ukuran yang diminta konsumen. Adapun cara penangkapan ikan gurame yang pertama dilakukan pada pagi hari atau sore hari agar ikan tidak stres. Yang kedua, surutkan sedikit demi sedikit air di kolam dan hindari cara penangkapan yang dapat menyebabkan ikan terluka atau cacat. Segera pindahkan pada drum atau wadah yang berisi air, lalu kirimkan ke pasar atau kepada pembeli. Cara ini dilakukan agar ikan tetap fresh sampai ke tangan konsumen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.